kesatuan itu merupakan satu hal yang Kristus sangat perjuangkan, yang sangat rindukan atau enggak? Kristus sampai harus mati, Allah Tritunggal sampai harus bekerja sedemikian untuk mempersatukan. Kalau kita malah mau copot-copotin, itu seturut dengan jalan nafas Allah Tritunggal atau berlawanan. Yang kedua yang kita boleh belajar kebaruan di dalam Kristus itu di dalam sisi apa? Yang kedua adalah kita ternyata ketika kita bersatu dengan Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kitanya itu siapa aja? Saya aja? Bu Yani gimana? Pak Wiro gimana? Pak Franky gimana? Pak Johnson gimana? Sama nggak dapat yang sama? Sama nggak dipersatukan dengan Kristusnya? Sama nggak dapat semua berkat itunya? Dan menariknya, karena saya disatukan dengan Kristus, yang lain juga disatukan dengan Kristus. Kita semuanya itu disatukan Kristus menjadi satu kumpulan umat Allah yang baru begitu ya. Nah kita coba lihat sama-sama di dalam bagian ini. Efesus 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan untuk kita bersama ya. Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Nah, dalam bagian ini kita boleh belajar bagaimana melalui Kristus dan kematiannya ternyata orang non-Yahudi yang dulunya bukan umat Allah, yang dulunya jauh boleh menjadi dekat. Karena melalui Kristus menggenapkan seluruh hukum Taurat, akhirnya orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus juga mendapatkan pembenaran, juga mendapatkan ketaatan Kristus yang boleh membawa mereka menembus hukum Taurat tersebut dan boleh menjadi satu bagian dari umat Allah. Ini yang kita boleh lihat sama-sama. Pekerjaan Kristus ternyata menghancurkan tembok pemisah yang sebelumnya ada dan membawa orang non-Yahudi dan Yahudi menjadi satu umat Allah yang baru. Menjadi satu masyarakat baru, manusia baru di dalam Kristus. Ini yang kita boleh sama-sama pelajari. Bahwa pekerjaan Kristus itu ternyata membentuk satu masyarakat baru. Membentuk satu manusia baru, membentuk satu gereja. Itu yang kita boleh lihat sama-sama. Ingat Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 mengatakan, aku pokok dan kamulah carangnya. Betul kan ya? Aku pokok dan kamulah carangnya. Kalau kita pikirkan gambarnya kayak apa? Jadi ya saya pokok, kan kalau kayak anak sekolah minggu kita, Yesus pokok dan apa carangnya begini ya. Kita mungkin pikirnya carangnya satu. Tapi bukankah setiap orang yang dipersatukan dengan Kristus, dia jadi carang, dia jadi carang, dia jadi carang, dia jadi carang, dia jadi carang. Jadi akhirnya pohon anggur itu apa namanya? Kumpulan umat Allah itu namanya apa? Gereja, betul kan ya? Nah itu yang kita boleh lihat sama-sama. Pekerjaan Kristus mempersatukan banyak orang. Pekerjaan Kristus mempersatukan banyak orang menjadi satu masyarakat baru, satu kesatuan yang baru, yang multi etnis, multi suku, multi bahasa, multi berbagai macam begitu ya, menjadi satu kesatuan yang sama di dalam Kristus. Itu yang kita boleh lihat sama-sama. Dan bahkan menariknya kesatuan ini bahkan disampaikan di dalam perkataan Tritunggal, di dalam bentuk Tritunggal. Yang pertama, gereja itu apa? Gereja itu adalah tubuh Kristus, betul? Gereja adalah apa? Yang kedua, keluarga Allah, betul? Bapa ini. Yang ketiga, gereja adalah bait Roh Kudus. Gereja sedemikian indah, gereja sedemikian mulia, bahkan dipakai kosakata Tritunggal untuk menyatakan gereja itu semulia apa. Gereja adalah bait Roh Kudus. Gereja adalah tubuh Kristus dan gereja adalah keluarga Allah. Dan kita semua berbagian di dalamnya. Kita semua berada di dalam umat Allah yang baru tersebut. Nah dari sini kita boleh lihat bahwa pekerjaan Kristus yang utama bukan saja melahir barukan kita, bukan saja membawa kita ke dalam kehidupan yang baru, tapi membawa kita juga ke dalam masyarakat yang baru, membawa kita ke dalam
satu perkumpulan yang baru, perkumpulan umat Allah di dalam berbagai macam suku, bahasa, dan yang lainnya menjadi satu umat Allah. Nah, berarti kesatuan itu merupakan satu hal yang Kristus sangat perjuangkan, yang sangat rindukan atau enggak? Nah, kadang-kadang kita jadi lupa gitu ya. Kristus sampai harus mati, Allah Tritunggal sampai harus bekerja sedemikian untuk mempersatukan. Kalau kita malah mau copot-copotin, itu seturut dengan jalan nafas Allah Tritunggal atau berlawanan. Jangan sampai lupa identitas gereja itu seperti apa. Dibentuk dari apa yang sudah Kristus kerjakan. Di sana kita juga seharusnya belajar bagaimana kita harus berespon sebagaimana seharusnya. Bukan lagi memperjuangkan keterpisahan, tapi justru memperjuangkan yang namanya kesatuan. Karena Allah Tritunggal juga mengejar hal itu. Dan bahkan bekerja di dalam dunia, bahkan Kristus mati untuk mempersatukan yang berbeda tersebut menjadi satu kesatuan. Gereja baru bisa hadir ketika Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Itu yang kita boleh lihat sama-sama di dalam bagian ini.